Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Marliza Pebdoria. Saya dari kelas 10 IPA 2 SMA N1 Siak Hulu. Baiklah, saya akan menjelaskan ringkasan tentang pengaruh tenaga tektonis terhadap kehidupan. Tektonisme merupakan bagian dari tenaga endogen, yakni tenaga pembentuk muka bumi. Tektonisme dapat terjadi karena adanya gerak tektonik, yaitu semua gerak naik dan turun yang mengakibatkan perubahan bentuk kulit bumi. Gerak tektonik sendiri terdiri dari dua jenis, yakni gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Yang pertama, gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik merupakan gerak yang relatif lambat dan meliputi daerah yang luas, sehingga menyebabkan naik turunnya daratan. Contoh dari gerak epirogenetik adalah turunnya pulau-pulau Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku, serta naiknya dataran tinggi Colorado di Amerika Serikat. Yang kedua, gerak orogenetik. Gerak orogenetik adalah gerak yang menyebabkan terjadinya gunung, tanah retak, dan pergeseran lapisan bumi. Gerak orogenetik relatif lebih cepat daripada gerak epirogenetik. Gerak ini juga menyebabkan tekanan secara vertikal dan horizontal di kulit bumi, sehingga menyebabkan dislokasi atau perpindahan letak lapisan kulit bumi. Dislokasi tersebut mengakibatkan lipatan bumi yang membentuk relief muka bumi berupa pegunungan. Selain mengakibatkan lipatan bumi, tekanan horizontal dan vertikal juga menimbulkan patahan atau retakan kulit bumi, yakni berupa tanah turun dalam kurung graben, tanah naik dalam kurung horst, dan tanah bungkuk dalam kurung fleksur. Gerak epirogenetik dan gerak orogenetik yang merupakan bagian dari tektonisme tersebut memberikan pengaruh pada banyak hal dalam kehidupan. Pengaruh atau dampak dari tektonisme tersebut bisa berupa pengaruh positif maupun negatif. A. Dampak positif. Tektonisme yang bersifat membangun menyebabkan terbentuknya relief permukaan bumi. Keragaman bentuk muka bumi yang berupa pegunungan dan dataran-dataran tinggi tersebut banyak memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Manfaat dari bentang alam bentukan tenaga tektonik ini diantaranya adalah: yang pertama, sumber bahan tambang dan sumber daya mineral. Gerak orogenetik menyebabkan terbentuknya pegunungan yang tanahnya menyimpan berbagai macam bahan tambang dan mineral. Contoh nyata yang dapat dijumpai adalah di kawasan lereng Gunung Merapi. Banyak masyarakat lereng Gunung Merapi yang bermata pencarian sebagai penambang batu dan pasir. Mereka melakukan penambangan di sepanjang sungai yang pernah dilewati lahar dingin yang membawa bongkahan batu dan pasir dari gunung. Sungai yang biasa digunakan oleh penduduk lereng Gunung Merapi adalah Sungai Kaliboyong dan Sungai Kaliputih. Yang kedua, sumber daya alam. Hutan lebat di pegunungan menyediakan banyak sumber daya alam bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan hutan sebagai sumber daya alam dapat berupa sumber air pegunungan dan hasil hutan dalam bentuk kayu. Tanah subur di daerah pegunungan juga sangat bagus sebagai lahan pertanian, terutama untuk tanaman sayur, teh, kopi, dan lain-lain. Yang ketiga, kawasan tangkap air hujan dalam kurung catchment area. Kawasan tangkap air hujan adalah sebuah kawasan yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya, ditumbuhi pohon-pohon yang besar dan banyak menerima curah hujan. Selain menerima curah hujan, kawasan ini juga mampu menyimpan dan mengeluarkannya jika dibutuhkan pada musim kemarau. Saat musim kemarau, kawasan tangkap hujan akan mengalirkan ketersediaan sumber air ke wilayah yang lebih rendah, yakni berupa air tanah. Catchment area mempunyai peranan penting bagi ketersediaan sumber air di daerah bagian bawah. Contoh dari kawasan tangkap hujan adalah daerah Bogor dan Puncak Cianjur. Selain itu, pegunungan Dieng juga menjadi catchment area untuk daerah-daerah di sekitarnya seperti Banjarnegara, Wonosobo, dan Purbalingga. Yang keempat, tempat habitat berbagai jenis flora dan fauna. Daerah pegunungan pada umumnya tertutup oleh hutan heterogen yang lebat, sehingga menjadi habitat berbagai jenis hewan dan tumbuhan. Kelestarian hewan dan tumbuhan tentu berpengaruh positif bagi kehidupan manusia dan keseimbangan ekosistem. Flora dan fauna Indonesia di bagian timur memiliki perbedaan dengan yang berada di Indonesia bagian barat. Yang kelima, pusat pembangkit listrik. Bumi banyak menyimpan sumber air. Air yang berada di lapisan tanah yang dalam akan bersentuhan dengan bebatuan bumi yang masih panas, sehingga mengakibatkan perubahan air menjadi uap yang panas.
Banyaknya uap panas yang berkumpul dan terperangkap di dalam suatu rongga di bawah tanah menyebabkan tekanan uap menjadi tinggi. Dan yang keenam, tempat para wisata dan laboratorium alam. Segarnya udara dan indahnya pemandangan alam pegunungan banyak yang dimanfaatkan sebagai tempat para wisata. Beberapa gunung yang sering dikunjungi oleh wisatawan Indonesia maupun mancanegara adalah Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat, Gunung Bromo, dan Gunung Semeru di Jawa Timur. B. Dampak negatif. Selain berdampak positif, tektonisme juga berdampak negatif bagi kehidupan manusia. Berikut adalah dampak negatif dari tektonisme. Yang pertama, sering terjadi longsor di daerah pegunungan, terutama pada musim penghujan. Hal tersebut tentu banyak menimbulkan kerugian bagi penduduk lereng gunung, baik kerugian materi maupun korban jiwa. Yang kedua, tektonisme juga membentuk lereng-lereng pegunungan yang curam. Lereng yang curam mempunyai kemungkinan tinggi akan erosi tanah, sehingga cukup sulit untuk dijadikan lahan pertanian. Yang ketiga, kontur pegunungan yang naik turun dan berkelok menyebabkan pembangunan jalan di daerah pegunungan yang memerlukan biaya yang besar, karena jalan berkelok lebih membutuhkan banyak material jika dibandingkan dengan jalan yang dibuat lurus seperti di daerah dataran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Vulkanisme adalah fenomena umum di bumi dan sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Ada ribuan gunung api di bumi ini dan semuanya berkontribusi terhadap pembentukan struktur, bentang alam, dan sistem kehidupan di sekitarnya. Indonesia ada di jalur pertemuan 3 lempeng aktif, sehingga munculnya deretan cincin api di selatan sampai dengan Maluku dan Sulawesi Utara. Kegiatan vulkanisme berawal dari penerobosan magma keluar permukaan bumi sehingga menghasilkan beberapa macam fenomena. Fenomena paling utama adalah erupsi gunung api yang sering terjadi di beberapa gunung api aktif di Indonesia, seperti Sinabung, Merapi, Kelut, dan Agung. Pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan manusia dapat menguntungkan tetapi dapat juga merugikan. Di antaranya yang menguntungkan antara lain adalah yang pertama yaitu abu vulkanik. Abu vulkanik yang dikeluarkan bersifat menyuburkan tanah pertanian di sekitarnya. Hal itu berarti meningkatkan produksi pertanian di daerah di sekitarnya. Yang kedua, gejala pasca vulkanik. Gejala pasca vulkanik ini merupakan objek wisata yang menarik, misalnya bekas kepundan, geyser, dan kawah yang tergenang air seperti di Galunggung. Kawah ini mendidih seperti di Dieng, Solvatar, Fumarol, dan danau bekas bawah, mata air panas, dan air mineral dalam kurung belerang untuk obat. Yang ketiga, bahan-bahan galian, misalnya belerang, besi, emas, dan perak, biasanya terdapat di daerah bekas vulkan. Demikian juga bahan-bahan bangunan seperti pasir, batu, dan batu apung banyak dihasilkan di daerah vulkan. Yang keempat, daerah gunung api yang tinggi merupakan daerah penangkap hujan. Tanah subur dengan curah hujan cukup banyak memungkinkan terjadinya hutan alami yang baik. Hal itu akan berpengaruh terhadap ekosistem daerah itu. Maka air bertambah banyak sehingga pada musim kemarau tidak terjadi kekeringan. Pada musim penghujan tidak terjadi erosi dan banjir. Akibat-akibat yang merugikan antara lain: A. Pada waktu terjadi letusan, kemungkinan terjadi banyak korban, lebih-lebih jika letusan itu disertai lahar panas, awan panas, atau bahan-bahan padat dalam jumlah besar. B. Korban jiwa dapat terjadi akibat gas beracun yang dikeluarkan pada saat terjadi erupsi. Misalnya, pada waktu terjadi letusan kawah Timbang dan Sihila pada tahun 1979, sekitar 149 jiwa mati karena menghirup gas beracun. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan tentang pengaruh tenaga tektonis terhadap kehidupan dan pengaruh vulkanisme terhadap kehidupan. Jika saya ada kesalahan kata atau kekurangan kalimat, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.